Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrian Deni Tosima dengan nomor NIM saya 2018 1221035. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat vlog akademik untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dari Bapak Poni. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial atau post milenial dibandingkan dengan generasi konsumen atau sebelumnya? Jadi kita perumpamakan bahwa generasi milenial itu atau biasa kita sebut dengan generasi Z, dan atau juga untuk generasi sebelumnya kita bisa sebut dengan generasi X. Di sini ada beberapa perbedaan yang menurut saya ada di antara generasi Z dan juga generasi X atau generasi yang sebelumnya. Untuk perbedaannya saya sudah merangkumnya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sarana untuk mencari barang atau jasa yang ingin dibeli. Jadi untuk sarana untuk mencari barang atau jasa yang ingin dibeli ini antara generasi milenial atau generasi Z dengan generasi sebelumnya itu sangat berbeda. Misalkan untuk generasi milenial atau Z, untuk generasi ini lebih cenderung atau lebih suka untuk mencari barang atau jasa itu menggunakan smartphone. Sedangkan untuk generasi Z atau generasi X maksud saya, untuk generasi X lebih lebih suka bertransaksi atau mencari barang atau jasa itu secara tatap muka atau secara offline. Tapi dalam hal ini bukan berarti generasi X ini tidak mau berhubungan dengan teknologi, tetap berhubungan dengan teknologi. Tapi untuk generasi sebelumnya ini atau generasi X ini lebih ke arah handphone atau smartphone ini dibutuhkan untuk mencari informasinya saja. Jadi untuk mencari informasi mengenai barang atau jasa tersebut, tetapi untuk transaksinya tetap lebih suka dengan cara offline atau tatap muka. Mungkin untuk generasi ini lebih suka offline karena mungkin dengan offline transaksi bisa dilakukan secara tawar-menawar antara pembeli dan penjual, bisa dilakukan negosiasi. Untuk yang kedua yaitu sarana media sosial atau e-commerce. Antara generasi Z atau generasi milenial dengan generasi X ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk generasi Z ini lebih suka untuk mencari barang dengan memanfaatkan media sosial, entah itu dari Facebook, Instagram, atau juga dari e-commerce yang lain, dari Tokopedia, dari Shopee, dan lain sebagainya. Tapi juga sama, dari generasi X pun atau generasi yang sebelumnya itu tidak mau kalah juga. Mereka juga memanfaatkan itu, tetapi untuk bertransaksinya itu tetap ke arah offline-nya, lebih suka dengan secara tatap muka. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah motivasi belanja. Jadi untuk motivasi belanja antara generasi Z atau generasi milenial dengan generasi X atau generasi yang sebelum-sebelumnya itu ada perbedaan. Jika pada generasi Z sendiri itu untuk membeli produk atau barang jasa tertentu itu melihat dari bentukannya atau dari luarnya saja. Oh, barang ini keren, barang ini bagus, barang ini branded. Jadi untuk generasi Z itu milenial lebih tertarik ke arah sana. Jadi untuk motivasinya itu lebih ke arah keren atau lebih ke arah brandednya. Sedangkan untuk generasi X sendiri atau generasi yang sebelumnya itu dia itu berani membayar mahal suatu barang asalkan barang tersebut itu berkualitas dan harganya itu sebanding dengan mahalnya. Jadi oke, saya mau bayar barang ini mahal, nggak apa-apa, tapi asalkan barang ini bagus dan berkualitas. Jadi sebanding antara harganya yang mahal dan juga kualitasnya juga oke. Maka ini termasuk motivasi dari generasi X atau generasi yang sebelumnya. Poin yang keempat, poin yang terakhir yaitu konsistensi dan loyalitas pada merek. Jika pada generasi Z atau generasi milenial loyal pada satu merek dan mereka ingin dari produsen tersebut untuk memberikan hal yang lebih dari sekedar yang diharapkan. Jadi untuk generasi Z ini
dia itu lebih cenderung ke suka satu produk saja. Tetapi dari kesetiaannya tersebut, dia itu selalu menginginkan hal-hal yang lebih dari merek tersebut. Sedangkan untuk generasi Z, merek itu bukanlah hal yang utama. Pelayanan yang luar biasa, kejujuran, dan juga kualitas menjadi yang nomor utama itu bagi generasi X atau generasi sebelumnya. Jadi generasi Z itu misalkan loyal pada satu produk A, sedangkan spesifikasi yang ditampilkan itu seperti ini 10 misalkan. Pada generasi X atau generasi sebelumnya, dia itu mencari spesifikasi HP yang sama, tapi tidak harus dengan merek tertentu. Jadi misalkan dengan merek HP A, spesifikasi seperti ini. Untuk yang generasi milenial atau Z itu lebih sukanya ke satu merek tersebut atau selalu loyal kepada merek tersebut. Sedangkan untuk generasi X-nya itu tidak perlu mementingkan suatu merek, yang penting spesifikasinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari soal UAS ini. Ataukah semua generasi konsumen memiliki perilaku yang sama dalam melakukan pembelian dan konsumsi barang dan jasa? Tentu saja tidak. Dari faktor usia saja itu sangat berpengaruh. Dalam hal ini untuk generasi milenial atau generasi Z itu cenderung lebih peka terhadap teknologi. Bukan berarti untuk generasi X itu tidak peka, sama, tapi untuk tingkat kepekaannya lebih ke arah untuk generasi milenial ini. Untuk perbedaannya jelas sudah saya sampaikan pada poin sebelumnya. Dari sarana mencari barangnya atau sarana yang ingin dia dapatkan itu, kalau yang dari generasi milenial lebih ke arah smartphone atau juga browsing, sedangkan untuk generasi X itu atau generasi sebelumnya itu lebih ke arah yang lebih istilahnya lebih jadul, mungkin melalui media koran atau televisi. Tetapi sama, untuk smartphone juga digunakan, tetapi untuk transaksinya tetap lebih ke arah offline bagi untuk generasi X. Selain juga bisa tawar-menawar, jadi harganya bisa dinego. Poinnya kedua, untuk sarana media sosial, e-commerce, itu dari generasi X dan generasi Z itu berbeda. Jadi untuk generasi milenial itu lebih memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk mendapatkan barang dan jasa, sedangkan untuk untuk generasi X itu tidak. Untuk yang selanjutnya itu motivasi belanja. Jadi untuk generasi Z itu berbelanja produk yang menurutnya itu lebih keren dan lebih bagus. Jadi untuk yang generasi X berani berbayar mahal asal kualitas dan sebanding dengan harganya. Yang keempat yaitu konsistensi dan loyalitas pada merek. Jadi itu untuk perbedaan. Jadi perbedaan antara generasi Z, milenial, dan untuk generasi sebelum-sebelumnya, jadi tidak sama perilaku konsumennya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika terdapat perbedaan, faktor atau variabel apa saja yang berpengaruh dan membuat perbedaan perilaku konsumen antar generasi ini? Faktor yang mempengaruhi, yang pertama tentu saja faktor teknologi. Jadi teknologi ini merupakan faktor atau variabel yang sangat berpengaruh, sehingga terjadinya perbedaan perilaku konsumen antara generasi yang lama dan juga generasi milenial. Jadi menurut saya untuk generasi yang lama atau generasi X itu masih mempertahankan atau lebih suka cenderung dengan transaksi yang offline atau secara tatap muka. Karena dengan mereka tatap muka, langsung datang ke pasar atau langsung datang ke toko barang tersebut, maka barang tersebut bisa dilakukan tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual ini. Sedangkan untuk generasi Z, mereka lebih suka cara yang instan. Jadi jika mereka mencari barang itu bisa melalui media sosial, bisa melalui e-commerce, Tokopedia, JDID, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mereka mencari barang tersebut dan melakukan pembeliannya secara online juga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, dari 3 pertanyaan di atas, simpulkan apa yang harus diantisipasi oleh pemasar ke depan untuk mampu memahami
dan melayani keinginan dan kebutuhan konsumen dengan baik. Jadi ini untuk pemasar atau produsen untuk kedepannya harus lebih memahami keinginan dari masing-masing konsumen. Jadi antara generasi milenial dan juga generasi Z ini memang ada perbedaan keinginan dan juga cara untuk melakukan transaksinya. Bagaimana sarannya saran yang bagus untuk kedepannya, yaitu saran yang bagus untuk kedepannya seorang produsen itu harus bisa mampu memahami keinginannya dengan cara memasarkan produk-produknya secara online, itu di media sosial, entah itu di e-commerce. Jadi untuk pemasarannya atau pengiklanannya juga agar lebih luas dan juga bisa untuk mengikuti teknologi yang sedang berkembang ini. Itu untuk generasi milenial. Sedangkan untuk generasi X-nya atau generasi yang sebelum-sebelumnya, produsen tetap harus sama, harus bisa memahami keinginannya, yaitu dengan menyediakan kebutuhan dari generasi sebelum-sebelumnya ini. Tetap jadi antara penjualan secara online dan juga penjualan secara offline harus sama-sama ditingkatkan. Antara kebutuhan generasi milenial dan juga generasi sebelumnya itu sama-sama terpenuhi. Sekian untuk pendapat atau jawaban dari saya mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Poni. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelian untuk suatu barang itu kita harus ke toko, ke pasar, terus langsung secara face to face, tatap muka sama yang jual. Kelihatan barangnya apa yang dibeli, kondisinya bagus atau tidak, kan sesuai. Itu tahu kondisinya, tahu barangnya. Iya. Sekarang kan kalau lewat yang baru itu lewat HP, nggak tahu itu ya kondisinya di mana, kayak apa, kan nggak tahu. Kadang ada yang tak sesuai di hati kita. Tinggal pakai aplikasi lewat HP itu Tokopedia, Shopee, itu lebih gampang belanjanya. Jadi Mas Sofi lebih menggunakan smartphone, HP untuk berbelanja gitu ya Mas ya? Iya benar. Kenapa Mas alasannya lebih suka? Lebih simpel, untuk lebih belanjanya itu lebih simpel, untuk pengirimannya itu Bisa langsung diantar? bisa langsung diantar di tempat alamat yang tertera. Oh, jadi untuk pembeliannya setelah beli barangnya langsung dikirim ke rumah seperti itu? Benar. Sofi kan lebih suka pembelian barang secara online atau gitu. Ya. Saran-sarannya Mas Sofi untuk penjual agar Mas Sofi itu yang suka beli online dengan orang-orang yang suka beli offline itu sarannya gimana biar lebih memenuhi keinginan dari konsumen itu gimana sarannya? Kalau saran untuk pembelian online itu harus sesuai dengan gambar yang di online atau di aplikasi gitu ya? aplikasi yang tersebut. Oh, agar nanti pas barangnya nyampe sesuai dengan gambar gitu. Iya benar. Oh iya, makasih ya Mas ya. Siap.